Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu untuk hari ini di Jumat 24 Maret 2023 dan bertepatan dengan hari kedua kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di tahun ini tentunya. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Bapak Al-Ustadz Adi Sucipto tentunya mengenai keutamaan puasa di bulan Ramadan tentunya ya. Banyak sekali tadi yang telah kita dapat simak dan juga kita pelajari bersama. Nah, Pak Ustadz, kembali ada satu pertanyaan kembali tentunya. Apa aja sih untuk syarat kita untuk agar sah selama berpuasa itu, Pak Ustadz? Ada syarat-syarat tertentu tidak sih untuk kita puasa sah selama bulan suci Ramadan? Syarat sah selama kita berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan, termasuk juga di luar bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama kita punya niat. Berniat dulu nih. Ada niatnya ya Pak Ustadz. Misalkan dia menahan haus lapar tapi nggak punya niat untuk puasa, jadi percuma. Percuma gitu. Baik. Bahkan kalau kita ini ya untuk bulan Ramadan ini maka kita juga harus punya niat. Wajib itu karena Imam Syafi'i termasuk imam yang lainnya memposisikan niat itu sesuatu yang mutlak ya, nggak boleh ditinggalkan. Niat di malam hari ya, atau niat ketika akan makan sahur. Baik. Gitu. Niat sebelum tidur atau niat ketika waktu makan sahur. Niat dalam hati ingin berpuasa pada hari ini. Nah, kemudian setelah niat, syarat sah yang berikutnya adalah menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selama ini dari dia fajar sampai terbenam matahari dia nggak boleh makan minum gitu ya. Nah, kecuali tanpa sengaja. Nah, kalau nggak sengaja misalkan ya, karena mungkin jarang dia puasa, pas ketika ketemu bulan Ramadan di hari pertama biasanya, tiba aja dia minum langsung ya, minum, kemudian selesai, baru ingat puasa. Nah, maka hal seperti ini tidak mengapa, itu suatu rezeki baginya. Tapi bukan ini ya main-main ya maksudnya. Betul. Itu hanya hal yang tidak disengaja. Tanpa sadar ya gitu. Tapi jangan itu dimain-mainkan, jadi pura-pura gitu. Makanya Allah Maha mengetahui itu semua. Betul. Nah, kemudian di samping itu juga syarat sah berikutnya tentu dia adalah seorang yang baligh ya. Yang baligh artinya dia sudah muslim ya. Kemudian dia sudah berumur ya, itu juga syarat wajib untuk berpuasa. Nah, syarat sah tadi di antaranya niat, kemudian menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Nah, mudah-mudahan dengan niat seperti ini puasanya sah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, puasa tadi kan kita tahu bahwa puasa itu tadi ada banyak kan, ada puasa yang bukan di bulan suci Ramadan, ada yang bulan suci Ramadan. Nah, yang menjadi utama kalau puasa di bulan Ramadan ini apa Pak Ustadz? Jadi keutamaan di bulan suci Ramadan. Pertama, puasa Ramadan adalah salah satu di antara 5 rukun Islam tadi, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian zakat ya, kemudian puasa, terakhir haji bagi yang mampu. Maka puasa Ramadan menjadi suatu kewajiban. Ketika seorang sudah bersyahadat, maka dia harus wajib sholat, bayar zakat, dan puasa Ramadan nggak bisa ditinggalkan, karena kalau dia ditinggalkan maka lepas keislamannya. Nah, ketika dia melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, dan kita sama-sama mengetahui puasa bulan Ramadan beda dengan puasa yang lainnya. Artinya puasa Ramadan puasa wajib. Kemudian sementara puasa selain bulan Ramadan adalah puasa sunnah. Nah, artinya ketika dia melakukan sesuatu yang wajib, kemudian dia kerjakan, maka pahalanya berlipat ganda. Nah, apalagi bulan Ramadan ya, yang puasanya tanpa batas tadi. Kemudian apabila dia mengerjakan puasa sunnah, kemudian dia membatalkan, ya mungkin karena ada tamu atau mungkin karena safar dan seterusnya, dia batalkan, maka tidak masalah gitu. Sudah ada niat saja sudah dia dapat pahala. Tapi kalau bulan Ramadan dia lakukan sehat, fit, tidak ada halangan, rintangan apa-apa ya secara syar'i di situ, maka ketika dia membatalkan, maka dia dapat dosa gitu. Harus bahkan
ketika orang yang lagi hamil, menyusui, musafir atau dalam keadaan sakit. Posisi seperti ini ketika berada di bulan Ramadan nggak bisa dia melakukan, maka wajib qadha atau menggantikan di hari yang lainnya. Kalaupun nggak sanggup, maka opsi yang kedua bayar fidyah. Ya, gitu. Jadi puasa Ramadan wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi subhanallah, dengan wajib seperti ini di bulan Ramadan juga, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang memiliki keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Oke, baik Pak Ustadz ya. Nah, kita tahu bahwa kalau bulan puasa ini kan wajib hukumnya sudah mutlak, wajib hukumnya bagi umat Islam tentunya. Kita sudah tahu juga bahwa beberapa persyaratan untuk menunaikan ibadah puasa ini seperti Islam, balik dan lain sebagainya yang disebutkan. Nah, dosa apa yang didapatkan atau ganjaran apa yang didapatkan oleh umat Muslim apabila dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk berpuasa tapi dia melanggar tentunya untuk tidak berpuasa dengan sengaja, Pak Ustadz? Wah, ini mudah-mudahan kita berlindung ya. Karena banyak di luar sana seperti ini, Pak Betul, Ustadz, betul. Ya. Jadi tidak sedikit ya Iya. kita temukan kalau sudah nongkrong di situ ada aja yang ngerokok. Iya. Kalau kita lihat secara kasat mata nggak ada halangannya gitu. Iya. Fisiknya sehat, dia makan minum biasa aja gitu ya. Kerja juga nggak terlalu berat gitu. Kemudian dia sengaja untuk tidak berpuasa, maka ganjarannya dosa besar pastinya. Dosa besar, Ya, dosa Pak besar. Ustadz, Ya. Artinya ya ini kewajiban bagi seorang muslim sama dengan sholat ya. Ketika dia mampu, kemudian tidak ada halangan, kemudian dia sehat ya, tidak ada alasan syar'i, kemudian dia sengaja tidak mau berpuasa, berarti dia mendapatkan dosa besar. Dan itu bagian daripada cerminan keimanannya ya. Keimanan orang-orang beriman pastinya dia tidak ingin dalam satu bulan itu ada yang bolong ya, kecuali perempuan ya, yang memang ada masa halangannya. Bagi kita laki-laki wajib gitu ya, bagaimanapun kondisinya, kecuali yang tadi disebutkan sakit. Sakitnya pun ada ketentuannya juga. Oh, kepala saya pusing, pening, akhirnya nggak usah puasa, nggak bisa gitu. Kalau cuma sakit-sakit sedikit gitu. Sedikit pusingnya. Iya. Kecuali kalau dia memang sakitnya parah ya, kemudian harus minum, kalau nggak berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Nah, kemudian dia dirawat inap, harus masuk terus obatnya, maka seperti ini boleh dia tidak berpuasa, kemudian bisa dengan membayar dengan fidyah seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, katanya Pak Ustadz kalau puasa itu menyehatkan katanya ya. Nah, itu ada hadisnya nggak sih Pak Ustadz yang membenarkan hal tersebut, kalau puasa itu menyehatkan, atau ada yang menguatkan hal dalil tersebut nggak sih untuk puasa menyehatkan ada tersebut? pesannya. Sumu tasihu, puasalah maka engkau akan sehat. Nah, dalam pesan ini kalau para ahli medis ya, ketika saya sering ngobrol dengan para dokter ya, ketika kita dalam satu pekan itu puasa Senin, Kamis ya, termasuk juga puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Komariah itu, maka fungsinya itu sangat baik untuk kesehatan kita. Dan dalam satu minggu itu harus ada puasa kita. Bahkan Rasulullah rutin ini. Jadi kalau satu bulan itu, kalau dia 4 pekan, berarti dikali 2, 8 hari ditambah 3, berarti ada 11 hari. Nah, 11 hari ini ketika rutin, maka ada kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Pertama, dia terjaga kesehatannya, kemudian juga makanan-makanan yang masuk juga terjaga juga. Kemudian dari segi batiniahnya juga bagus ya. Nah, kemudian puasa yang kita kerjakan terlebih di bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa ya, saya katakan ya, ini dan dalam Islam itu tidak ada yang merugi ya, semuanya pasti ada hikmahnya untuk kesehatan. Dan alhamdulillah selama kita puasa Ramadan tidak ditemukan gara-gara Ramadan dia meninggal. Nah gitu ya, atau dia mengalami kesulitan kesehatan, tidak. Justru para dokter menyarankan sebelum operasi puasa dulu. Iya, benar Pak Ustadz. Iya. Apalagi bulan Ramadan ya, banyak barokahnya. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Maka dari itu kita yakin niat yang tulus karena Allah menjalankan ibadah puasa yang wajib ini, termasuk yang sunnah, dengan mengharapkan ridha Allah, maka puasa kita akan membentuk kita sehat. Dan salah satu Nabi Muhammad itu bisa sehat karena beliau rajin berpuasa. Amin, amin, amin. Berarti benar adanya ya Pak Ustadz ya, bukan hanya hoax yang dibilang sama orang-orang bahwa puasa itu menyehatkan, tapi memang ada dalil yang menguatkan bahwa puasa itu menyehatkan ya Pak Ustadz. Ya, baik. Pemirsa di rumah, kita akan jadikan kembali tentunya tetap bersama kami di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu.